Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, dalam kali ini kita kedapatan motor Beat Street yang lampunya masih warna kuning ya. Tahun 2017 ya, seingat saya 2017 2016 ya, seingat saya tahunnya seperti itu ya, yang lampunya masih kuning, bukan yang LED ya. Nah, ini motor ini di bagian blok piston itu olinya netes terus guys ya, keluar terus ya, merembes begitu ya. Nah, nanti kita perbaiki ya, seperti itu ya. Nah, oke, sebentar saya kasih lihat ya. Sekian infonya, terima kasih. Halo, oke ya, ini ya saya perlihatkan ini ya, yang basah-basah merembes ini adalah oli yang keluar daripada di blok piston ya, seperti itu. Jadi motor ini harus turun mesin guys ya. Karena apa? Karena ini gasket atau packingnya di bloknya itu sudah sobek atau sudah nggak kuat ya, nggak layak pakai ya, makanya dia olinya tuh keluar terus, netes terus ya. Ini ya, lihat basah ya posisinya ya. Kalau yang di sininya kering, di sininya basah. Yang sebelah sana tuh kering guys, sebelah kanan kering, yang sebelah kirinya nih basah. Nah itu ya, merembes terus. Nah nanti kita harus turun mesin ya motor ini guys ya, nanti saya akan perlihatkan ya. Karena packingnya sudah robek, jadi olinya keluar terus ya. Kalau oli keluar terus, nanti imbasnya olinya habis, nanti bisa ngejam ya motor ya. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih. 2000 years later. Halo, ya berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah ini setelah saya pembongkaran di bagian blok ya, bloknya, di headnya, di kopnya tuh ya. Nah seperti itu. Nah ini guys, yang bikin oli itu merembes terus, keluar terus ini di gasket packingnya nih ya. Packingnya ini sudah robek, sudah aus, jadi olinya tuh bisa keluar terus guys ya. Bisa saya kasih lihat sebentar, disimak baik-baik guys. Ini ada rembesan oli yang keluar dari mesinnya ini ya, dilihat ya. Nah itu ya rembesannya ya. Nah seperti itu, jadi dia di packing bloknya ini sudah aus, jadi dia wajib diganti guys, supaya dia tidak keluar ya, seperti itu ya. Nah oke, setelah itu ini sudah saya keluarkan di bagian bloknya sama headnya. Nah ini guys, saya kasih perlihat lagi supaya lebih jelas. Ini packing yang hijau ini guys, packing di blok piston ya. Nah ini yang seperti ini ya, coba dilihat, bisa saya kasih lihat. Nah, yang seperti ini ya. Nah dia yang putus, sudah keras, dia kan itu packingnya tuh terbuat dari kertas ya, kertas seperti karton begitu. Nah kalau sudah robek, sudah rapuh begini, memang dia akan merembes dari bocoran oli yang begini. Oli itu akan keluar dari dalaman mesin ya, mengalir ke sini guys ya, di blok yang putihnya nih ya. Seharusnya kan begini, seharusnya kan ada tutupnya tadi, itu yang jatuh tuh ya, ada potongannya, itu langsung tertutup hijau semua keliling gini. Yang merembes, yang cuil-cuil begini yang bikin dia merembes guys ya. Nah itu saya dapatkan, terus ininya juga guys ya, bisa dilihat ya, cuil-cuil begini. Nah itu ini ya. Seperti itu. Nah ini yang bikin dia menyebabkan oli itu keluar terus guys ya, keluar dari bawah mesin ya, seperti itu ya. Nah nanti kita ganti di gasket di bloknya ini ya. Terus setelah itu di kop headnya, karet seal yang ada di kop head yang ini ya, ini sudah putus ya. Jadi keluarnya itu double dari mesin head depan sama di bagian bloknya ya. Nah jadi nanti teman-teman kalau ada keluhan, kenapa ya mesin tuh kok netes terus oli dari bawah mesin tuh, nah ininya guys, di gasket ininya kalian punya harus ganti. Kalian harus menurunkan di blok pistonnya dulu ya, kalian ganti ini, kalian ganti di seal headnya ini yang hitam ini ya, yang di sini lengketnya ya. Oke, setelah itu selesai. Nah seperti itu ya. Jadi ini keterangannya, dia statusnya overhaul ringan ya guys ya, overhaul ringan, seperti itu. Nah nanti ini kita cuci semua, dibersihkan semua ya, dicuci menggunakan bensin. Jangan sampai ada pasir-pasirnya ya. Setelah itu yang begini, yang bekas sisanya begini, ini harus dikerik, dihabisi ya. Jangan ini kayak seperti bekas lem tribun ya. Nah itu seperti itu ya, pinggirannya nih ya, ini harus dikerik, dibersihkan semua. Setelah itu dipasang gasketnya ya. Oke.
Sekian dulu infonya. Terima kasih dari bengkelnya Mas Agus. Nanti jangan lupa di like, di share, di subscribe ya. Nah, nanti saya pasang bagian mesinnya. Nanti kita coba, kita buktikan apakah dia masih merembes atau tidak. Kalau sudah tidak, berarti berhasil. Oke. Nah, kalau kalian nggak ganti ini, pasti dia nanti akan keluar lagi olinya guys. Olinya netes terus ya sampai habis. Ujung-ujungnya kalau oli habis, mesin yang besarnya itu jebol ya, ngejim ya. Nah, karena kekurangan oli tadi ya, efeknya fatal sekali ya. Padahal hanya permasalahan sepele di bagian packing gasketnya karena tidak terurus. Akhirnya oli habis. Kalau oli habis, mesin yang utamanya yang jebol ya, seperti itu ya. Itu penyampaian mudah saja dari bengkelnya Mas Agus Speed. Nah, oke, hal-hal yang sepele bisa menyebabkan yang besar guys ya. Nah, jadi rawatlah motor kalian, sayangilah motor kalian. Oke, sekian dulu infonya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan untuk pemasangan blok silinder ya. Nah, blok silinder di pistonnya seperti itu. Nah, langkah pertama kalian harus memasang gasket atau packing yang bentuknya seperti kertas atau karton ya. Langkah pertamanya itu dulu urutannya, packingnya dulu, setelah itu blok pistonnya, setelah itu kalian harus menentukan top ya. Top ini artinya piston berada di atas ya, artinya titik mati atas maksud saya. Jangan sampai kalau kalian menyetel piston ini tenggelam ke dalam ya, artinya titik mati bawah ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi anjurannya itu harus titik mati atas. Titik mati atas itu artinya adalah piston berada di posisi atas ya, seperti selurus dengan ini ya, antara blok dengan pistonnya ya. Nah, ini titik mati atas. Kalau titik mati bawah itu seperti ini, saya perlihatkan, disimak baik-baik. Nah, itu bisa dilihat ya, piston berada di dalam, itu artinya titik mati bawah. Kalian kalau memasang mesin atau turun mesin, jangan sampai terjadi seperti itu guys ya. Harus piston berada di atas, titik mati atas, begitu ya. Saya kembalikan seperti semula ya, bisa diperhatikan. Oke, paham ya. Nah, ini artinya sudah benar. Setelah begini, selesai urutan gasket packingnya, setelah itu bloknya, setelah itu harus di titik mati atas. Setelah itu kalian pasang top headnya ya, seperti itu. Oke, sekian dulu infonya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, itu teman-teman jangan lupa ya, setiap pemasangan mesin itu wajib ditopkan dulu ya. Ditopkan, dilihat pada magnetnya guys, bisa dilihat ya, yang saya tunjuk ada tonjolan besi pada crankcase-nya ini ya. Ini ya, cuilan ini ya, tonjokan ini dia harus mengarah sejajar dengan huruf T ya, top ya. Ini ada garis, saya dekatkan dulu. Tunggu. Ini ada garis pertama, ada garis kedua. Yang pertama ini dia F, yang ini T. Berarti kalian harus sejajarkan dengan tonjolan yang di crankcase ini, sejajar dengan yang garis yang kedua ya. Saya ngitungnya begini guys ya, satu garis pertama, garis kedua. Jadi kalian harus ngambil yang garis keduanya ya, yang ada lambang T nya, kode T nya, topnya. Jadi ini lurus dengan garis yang kedua ini, lurus top ini ya. Jangan sampai kalian di sini guys ya, salah ya. Di F, kode F ini salah. Jadi kalian harus di tonjolan crankcase ini lurus menghadap ke garis kedua yang berlambangkan huruf T, top ya. Oke. Itu untuk kalau ngecek di bagian magnetnya ya, seperti itu, jangan sampai salah. Nah, berikutnya yang di bagian gigi sentriknya, gigi rantai kecilnya ya, maksud saya. Nah, itu kalian harus tunggu dulu guys, kurang fokus. Kalian harus bisa melihat ini ada lambang garis tegak lurus.
ini ada lambang garis tegak lurus sejajar dengan blok mesinnya ini ya. Cop headnya ini ya, maksud saya tegak lurus ya. Antara garis yang ini bisa dilihat guys, garis yang gigi sentriknya yang ini ya, di rantai kampretnya ini ya. Ini kan ada garis lurus nih. Ini garis lurus, dia harus sejajar dengan ini ya. Kalau untuk menyeting topnya ya, jangan meleset antara garis ini dengan kop mesinnya ini. Seperti itu. Ini ada angka 1, ada angka 2. Jadi titiknya ini harus menghadap ke depan. Oke, titik ini loh guys, dilihat ya. Oke, nah tadi ini pas saya bongkar terbalik guys. Terbalik, jadi itu angka 2 berada di atas, angka 1 berada di bawah. Jadi titiknya ini masuk ke dalam sana ya, menjurus lurus ke sini ya. Salah ya, salah itu dia di bagian nokennya dia tidak bebas, di bagian klepernya ini dia tidak bebas ya. Salah ya pemasangannya ya, saya kurang tahu dari bengkel mana ya guys ya. Oke, tadi saya lupa nggak saya kasih lihat ya, bahwa ada pemasangan salah. Ada pemasangan salah di gigi rantai kampretnya nih, gigi sentriknya ini ya, kayak gitu. Diingat kembali, perlu diingat kembali, titik harus lurus menghadap ke depan. Angka 1 di atas, angka 2 di bawah. Jangan kebalik ke angka 2 di atas, angka 1 di bawah. Titiknya menghadap ke belakang. Salah guys. Nanti jarak noken asnya ini dengan klepnya ini dia tidak bebas ya. Salah ya, hati-hati ya guys ya. Oke, tadi saya sudah setting ulang ya, jadi saya benarkan kembali ya. Saya kurang tahu dari bengkel mana guys ya. Nah ini yang benar yang begini ya, sesuai dengan standar pabrikan. Oke, disimak baik-baik, jangan sampai gagal paham. Oke, kalau ngeyel ya wes. Oke, toh nanti yang akibatnya yang rusak motor agan-agan sendiri ya, seperti itu ya. Nah ini saya kasih contoh yang baik dan benar, sesuai mengikuti anjuran pabrikan, standarnya dari dealernya, seperti itu. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih. Halo guys ya, pemasangan blok dan kop headnya sudah selesai ya, blok silindernya sudah selesai semua ya, pistonnya sudah dipasang semua. Nah ini hasilnya ya, sudah saya coba ya, sudah saya hidupkan, sudah tidak ada rembesan oli lagi ya. Yang jatuh di sini, nah itu dipengaruhi oleh gasketnya yang sudah sobek guys ya, sobek, aus atau bagaimana ya, sudah tidak rapat lagi, jadi dia bisa menimbulkan kebocoran ya, seperti itu. Oke, sudah mantap ya, kering semua, sudah tidak ada rembesan oli, berarti ini artinya sudah selesai. Oke, sekarang kita kembalikan ke tuannya ya. Oke, sekian infonya, terima kasih.